Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box. Untuk kerusakan dari freezer box ini, di bagian dalam freezer ini kurang dingin. Di bagian atas terdapat bongkahan es yang tidak merata, sehingga bahan-bahan makanan yang ada di ruang freezer ini menjadi rusak. Kita lihat di bagian sebelah kiri, di dalam ruang freezer ini juga terdapat bongkahan salju, jadi tidak merata ya. Oke, hanya di bagian atas saja di sini yang nampak dingin. Bisa kita lihat untuk pengaturan suhunya di sini kondisinya sudah di posisi maksimal, namun hasilnya sama saja, kurang dingin. Bisa dilihat untuk modelnya di sini MD65W, arusnya 2,5 ampere, menggunakan refrigeran R290. Wah, oke. Di sini 650 liter ya, dan menggunakan refrigeran R290. Baik, selanjutnya di sini kita akan lakukan pembongkaran pada bagian kap ruang mesin. Di bagian kapnya ini ada beberapa skrup yang harus kita lepas terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kondisi mesin dan yang lain. Oke, saya coba cek. Dan di sini nampak untuk fan kondensor berfungsi normal. Artinya tidak ada masalah ya untuk proses pembuangan hawa panasnya. Kemudian mesin kompresor saya rasakan di sini berfungsi. Filter tidak ada terasa hangat. Pipa pres juga tidak terasa panas. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan L68WU1 yang kategorinya adalah sepertiga PK. Baik, di sini untuk kinerja fan berfungsi normal, mesin kompresor juga tidak ada masalah, namun filter dryer di sini tidak ada terasa hangat. Baik, selanjutnya di sini saya akan lakukan pengukuran berapa arusnya kondisi saat ini. Di sini saya ukur tertera arusnya sebesar 1,1 ampere. Artinya seperti tidak ada beban ya untuk mesin kompresor ini. Jadi ada indikasi kebocoran freon ini. Karena di diagram tabelnya di sini nampak arusnya kurang lebih sekitar 2,5 ampere. Oke, sudah pasti nih. Berarti ada kebocoran sistem. Kita akan lakukan perbaikan dengan cara mencari di mana letak kebocoran pada sistem ini. Baik, saya matikan dulu unitnya. Untuk mencari kebocoran pada sistem ya. Di sini bisa kita lakukan dengan cara melakukan tes press pada masing-masing jalur. Namun kali ini saya tidak melakukan itu karena di sini saya sudah bisa memprediksi apabila kita potong di bagian pipa kapiler ini banyak mengeluarkan kandungan gas freon, artinya tidak ada kebocoran. Baik, saya akan coba potong dulu untuk pipa kapiler di filter dryer ini. Di sini apakah banyak kandungan gas freon? Oke, di sini gas freonnya keluar, namun nampak di sini tidak begitu banyak. Artinya memang ada kebocoran pada sistem. Untuk mencari kebocoran pada sistem,
Di video saya yang lain mungkin sudah saya tunjukkan caranya, cara yang paling mudah. Namun pada video kali ini saya tidak akan melakukan cara itu. Namun dari analisa saya, karena saya sudah sering menangani masalah seperti ini, di sini sudah bisa saya prediksikan untuk kebocoran di bagian kondensornya. Jadi gejala-gejala seperti ini kebanyakan kebocoran pada bagian kondensor, dan di sini saya akan langsung lakukan pergantian pipa kondensor karena untuk pipa kondensor ini sudah saya vonis mengalami kebocoran. Ya. Oke. Jadi saya siapkan dulu untuk pipa kondensor penggantinya. Dan berapa untuk pipa kondensor yang ideal pada freezer box 650 liter ini dengan kompresor sepertiga PK? Oke, kita belanja dulu. Baik, di sini sesampainya di toko saya memerlukan 1 meter pipa seperempat. Kemudian saya perlukan kondensor 12U sebanyak 2 lembar, yang mana bahan ini saja yang rencananya ingin saya pasang pada unit freezer box. Oke, dan setelah saya siapkan bahan-bahan yang saya perlukan, di sini saatnya tinggal kita pasang pada unit, yang mana untuk pemasangan cukup mudah. Tinggal kita tempelkan saja di bagian belakang yang kita salurkan melalui saluran udara pada unit, ya, bisa kita lewat sini nanti. Oke, saya coba rakit dulu pipa kondensornya. Dan setelah saya pasang, nah seperti ini, pipa kondensor sudah saya pasang di belakang unit freezer box. Ujungnya di sini ada 2, ya, yang mana nanti kita pasangkan filter dan kita sambungkan ke kondensor sampingnya ini. Nah ini ya, setelah saya pasang keseluruhan kondensor dan saya sambungkan menggunakan kondensor yang ada di bagian ruang mesin ini. Untuk kondensor bodinya sudah tidak terpakai lagi. Nah, ini sudah saya pasang pipa kapiler. Untuk jalur pembuangan udara juga sudah terpasang semua. Untuk pentil pengisian sudah terpasang juga. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan coba ukur berapa arusnya saat running awal tanpa beban. Saya berikan sumber. Oke, untuk mesin kompresor bekerja. Di sini untuk udara keluar pada jalur pembuangan pada pipa kapiler. Untuk arusnya di sini menunjukkan di 1,1 ampere. Kondisi running awal. Selanjutnya saya pasang spuyer pada pentil pengisiannya ini. Oke, di sini setelah terpasang spuyernya, selanjutnya tinggal saya siapkan manifold. Nah ini, saya siapkan manifold untuk melakukan proses pemvakuman. Oke, di sini untuk selang manifold dipasang pada pentil pengisian. Oke, pastikan pemasangannya sudah benar. Keran manifold coba kita buka, pastikan jarum menunjukkan di 0 PSI. Dan setelah kita tutup, di sini akan turun jarumnya. Oke, jadi sudah benar.
dan saatnya kita biarkan untuk melakukan proses pemvakuman. Untuk proses pemvakuman di sini kurang lebih selama 30 menit. Dan di sini pastikan udara yang keluar pada jalur pembuangan ini akan perlahan hilang. Untuk proses pemvakuman, alangkah baiknya bisa menggunakan mesin vakum untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, sudah terpasang semua dan kita biarkan dulu kurang lebih 30 menit. Dan setelah 30 menit di sini bisa kita lihat untuk jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 dan untuk arusnya menunjukkan di 1 ampere. Lalu di saluran udara pembuangan di sini sudah tidak ada lagi hembusan. Artinya proses pemvakuman sudah cukup, tinggal dilakukan penyegelan saja. Oke, di sini saya akan lakukan penyegelan pada jalur pembuangan udara pada pipa kapiler ini. Oke, sudah tertutup rapat ya. Selanjutnya di sini kita akan lakukan proses pengisian gas freon. Ya, di sini sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Untuk gas freon yang cocok untuk R290. Di sini ada dua pilihan. Yang pertama, di sini saya siapkan Musikul, yaitu MC22 yang dikeluarkan oleh Pertamina. Nah, ini ya. Lalu pilihan kedua yaitu R600A. Nah, jadi terserah mau pilih yang mana. Karena untuk R290 sesuai dengan tabelnya ini, dan mesin kompresornya di sini juga menggunakan refrigerant R290 dan jenisnya ini adalah hidrokarbon. Jadi kita harus mengganti dengan jenis hidrokarbon juga. Yang mana di sini ada dua pilihan ya, yang Musikul atau R600. Ini adalah MC22 dan R600. Oke, saya pilih yang rekomendasi yaitu MC22. Ini adalah Musikul MC22 dan jenisnya sama-sama hidrokarbon, yang menurut saya memiliki tekanan yang sama untuk aslinya. Oke, selanjutnya di sini saya pasangkan selang manifold pada keran freon. Dan selanjutnya kita coba buka dulu keran freonnya ini. Dan jangan lupa sebelum melakukan proses pengisian, ada baiknya kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold. Oke, setelah udara yang terjebak pada selang manifold tidak ada, selanjutnya baru kita lakukan proses pengisian. Di sini sudah pastikan ya, sudah tidak ada lagi udara yang terjebak. Kita akan mulai lakukan proses pengisian gas freon. Oke, untuk proses pengisian ini lakukan secara bertahap, pelan-pelan saja. Dan untuk tekanan pada gas freon MC22 ini atau R290, ini tekanannya sedikit berbeda ya dengan tekanan gas freon yang pada umumnya, yang mana biasa untuk R134 itu sebesar 10 PSI, R600 sebesar 0 PSI, R22 itu kurang lebih sekitar 70 PSI. Namun untuk
MC22 atau R290. Ini kita akan bisa lihat sama-sama berapa tekanannya ya. Oke, di sini saya akan lakukan pengisian gas freon. Saya isi secara perlahan untuk mendapatkan hasil yang pas. Di sini kita sambil perhatikan berapa tekanannya dan berapa arusnya, yang mana jangan sampai melebihi atau kurang lebih sekitar 2,5 ampere, karena di tabelnya tadi maksimalnya sebesar 2,5 ampere. Oke, di sini tekanannya masih di skala 10 PSI, jadi perlu kita tambah lagi. Oke, tambah dulu karena arusnya masih belum sesuai. Oke, stop dulu. Nah, ini untuk filter dryernya sambil diraba ya, apakah sudah mulai terasa hangat. Apabila belum terasa hangat, bisa kita tambah lagi untuk proses pengisian gas freonnya ini. Oke, kita biarkan dulu sejenak. Dan setelah proses pengisian berlangsung, di sini saya mendapatkan tekanan yang ideal, yaitu kurang lebih sekitar 25 sampai 30 PSI ya. Ternyata tekanannya nih baru bisa mendapatkan arus dan tekanan yang pas. Oke, saya coba tambah sedikit ya, di kisaran 25 sampai 30 PSI. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk tekanan freon R290 ini. Bisa kita lihat di sini untuk arusnya menunjukkan di 1,59 ampere atau 1,6. Filter dryer terasa hangat di sini ya. Artinya mantap. Jadi saya rasa sudah cukup proses pengisiannya. Oke, untuk proses pengisian sudah cukup di tekanan 25 sampai 30 PSI, arusnya di 1,6 ampere. Nah, ini ya. Jadi tekanan R290 yaitu di skala 25 PSI atau 30 PSI ya, ternyata kisaran itu. Dan di sini saya rasa sudah cukup untuk proses pengisian. Filter juga sudah terasa hangat, mantap. Selanjutnya kita tutup saja. Di sini untuk pentil pengisian sengaja tidak saya lepas, karena untuk R290 atau MC ini rentan sekali terbakar, jadi ada baiknya kita pasang saja penutup pentilnya ini, dan pastikan penutup pada pentilnya ini sealnya terpasang. Oke, tinggal dirapikan saja, tinggal kita lakukan penutupan dan bisa kita lihat nanti hasilnya bagaimana, apakah bisa merata dengan sempurna proses pembekuannya. Oke ya, di sini saya akan lakukan penutupan terlebih dahulu cupnya ini. Jadi kesimpulannya untuk tekanan R290 yang jenisnya hidrokarbon itu sebesar 25 sampai 30 PSI. Ya. Oke, sudah tertutup semua.
Ya, tinggal kita lihat, dan seperti ini kondensornya sudah saya rapikan ya. Saya berikan pembatas antara kondensor satu dengan yang lain supaya pembuangan hawa panasnya itu sempurna. Lalu di sini bisa kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, untuk proses pembekuannya di sini dindingnya sudah setengah ya, dapat ya. Oke, saljunya sudah merata di setengah bagian, yang mana awalnya tadi hanya di bagian atas. Oke, mungkin kita biarkan saja sambil kita lakukan pengetesan. Di sini saya lakukan pengetesan, saya berikan air mineral yang mana nanti harus membeku ini untuk mengetahui apakah sudah normal atau tidak ya. Kita diamkan saja kurang lebih 2-4 hari. Kita biarkan saja, nanti kita cek kembali bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian saatnya kita lakukan pengecekan. Bagaimana hasilnya? Apakah masih normal? Untuk kondensor di sini masih terasa hangat, artinya mantap ya. Pertanda baik. Kemudian bisa kita lihat bagaimana di bagian ruang freezer. Wah, di sini saljunya sudah merata hingga ke bawah. Bisa kita lihat di sini ya. Butiran saljunya benar-benar sempurna, merata hingga ke bawah. Nah, ini artinya untuk tekanan dan gas freon jenisnya sudah sama dan seperti aslinya seperti ini. Lalu untuk air mineral yang kita tes bagaimana? Ya, di sini sudah membeku ya. Bisa kita lihat, artinya dingin di ruang freezer ini betul-betul mantap. Di bagian lantai dasar di sini juga air mineralnya sudah membeku. Nah, itu sampai retak ya. Artinya dinginnya juga sudah sempurna. Oke, landasan juga mantap ya, kering. Jadi tidak ada air yang menggenang di bagian dasar. Bisa kita lihat dinginnya sangat mantap dan sempurna. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.